Remaja cantik ini dikurung di basement selama 24 tahun lebih oleh ayahnya sendiri. Diikat dengan rantai, pintu gembok berlapis-lapis. Ia pun dikira sudah lama meninggal oleh semua orang. Tapi bagaimana ia akhirnya dapat melarikan diri? Mari kita buka kasus ini. Selamat datang di Casebook. Di sebuah kota kecil di Austria, tinggallah keluarga Fritzl. Sang putri tertua, Elisabeth, sering memimpikan untuk kabur dari rumah, untuk berpetualang bersama teman-temannya dan mencoba hal baru. Tapi ayahnya, Joseph, sangatlah protektif. Joseph tak pernah mengizinkan Elisabeth pergi jauh atau punya banyak teman di luar sana. Hingga suatu hari, Elisabeth pun tiba-tiba menghilang dari rumah. Ibunya, Rosemary, semakin cemas karena Elisabeth tak kunjung pulang. Ia sudah mencari ke kamar, dapur, halaman belakang, bahkan mengecek ke rumah-rumah tetangga, tapi hasilnya nihil. Elisabeth seolah lenyap di telan bumi. Polisi mulai ikut mencari, hari demi hari berlalu, tapi belum ada petunjuk. Rosemary tak henti-hentinya menangis dan berdoa, tapi lain halnya dengan Joseph. Sikapnya sangatlah tenang, dan mukanya terlihat biasa saja. Joseph mengatakan pada polisi, bahwa alasan Elisabeth kabur kemungkinan besar untuk ikut sekte agama sesat. Hal ini dikuatkan Joseph, karena Elisabeth dulu pernah cerita tentang ketertarikannya untuk ikut sekte agama. Joseph bahkan membuat surat-surat palsu yang seakan-akan ditulis oleh Elisabeth, yang isinya adalah tentang sekte agama. Polisi pun percaya, tapi tetap merasa ada yang janggal dengan cerita Joseph. Tanpa diketahui siapapun, Elisabeth terjebak sendirian di basement rumahnya sendiri. Kakinya diikat rantai besi, pintunya digembok berlapis, dan suaranya tak dapat didengar siapapun. Tapi ini semua bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Tentu saja, Joseph sudah merencanakan ini semua dengan matang. Joseph bertahun-tahun membangun basement ini, dengan pintu berlapis, dinding tebal, ventilasi minim. Semuanya didesain hanya untuk mengurung anak perempuannya sendiri. Di hari Elisabeth menghilang, Joseph meminta tolong Elisabeth untuk membantunya memasang pintu besi di basement itu. Tapi, ketika Elisabeth sedang membantu, Joseph mendorong Elisabeth hingga tersungkur. Joseph membanting pintu besi basement dan segera menguncinya dari luar. Elisabeth sangat terkejut dan ketakutan. Dia berteriak memohon agar Joseph segera membukakan pintu. Tapi Joseph tidak peduli. Joseph malah menyemprotkan cairan bios lewat celah pintu. Karena cairan ini, Elisabeth langsung tak sadarkan diri. Berbulan-bulan sudah berlalu. Tiap hari, Elisabeth tak henti-hentinya berteriak. Namun, tak ada yang mendengar. Lalu, bagaimanakah Elisabeth bisa hidup? Ternyata, tiap pagi, Joseph turun ke basement membawa makanan. Tapi jumlahnya tak pernah banyak. Hanya sekedar untuk Elisabeth bertahan hidup. Dengan kebiasaan baru ini, Rosemary dan anak-anaknya yang lain tak pernah curiga. Mereka berpikir Joseph memang sedang bekerja di gudangnya di basement. Tapi setelah 2 tahun, hal mengerikan mulai terjadi. Nafsu bejat Joseph mulai bangkit terhadap Elisabeth. Joseph memaksa Elisabeth menonton film tidak senonoh bersamanya. Dan setelah itu, Joseph memaksa Elisabeth untuk mempraktekkan adegannya. Kebengisan ini terjadi tiap beberapa hari sekali. Puncaknya terjadi ketika Elisabeth menyadari dirinya hamil. Padahal tubuhnya sangatlah kekurangan gizi, tapi Joseph tak peduli. Ia tetap melecehkan Elisabeth, hingga akhirnya Elisabeth mengalami pendarahan hebat dan keguguran. Mimpi buruk ini terus terjadi, hingga 2 tahun kemudian Elisabeth hamil lagi. Tapi kali ini Joseph membawakan makanan yang jumlahnya lebih banyak, agar Elisabeth tidak keguguran lagi. Dan benar saja, Elisabeth akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Dengan penuh mati rasa, namun tetap dengan kasih sayang, dia menamai bayi itu Kerstin Fritzl. 2 tahun berikutnya, Elisabeth kembali melahirkan. Kali ini, bayi laki-laki yang ia namai Stefan. Elisabeth berkali-kali dibuat hamil selama belasan tahun ke depan. Dalam 24 tahun, Elisabeth total melahirkan 7 bayi hasil dari kekejaman ayahnya sendiri. Dari total 7 anak, Elisabeth mengasuh 3 anak di basement. 3 anak lainnya dibawa ke atas oleh Joseph, sedangkan 1 anaknya meninggal karena kekurangan gizi.
Tiga anak yang diasuh di basement dirawat Elizabeth dengan seadanya. Elizabeth tetap mengajari mereka membaca, menulis, dan berhitung sebisanya dengan pengetahuan sekolah dasar yang dia miliki dulu. Sedihnya, ketiga anak ini tak pernah melihat matahari sepanjang hidup mereka. Tiga anak yang dibawa ke atas dirawat oleh Rosemary, yang tidak tahu dari mana bayi-bayi itu berasal. Tapi kenapa Rosemary mau merawatnya? Karena Joseph berbohong. Joseph bilang mereka ini adalah bayi pungut yang ingin temukan di jalan. Joseph bahkan menulis surat-surat bohong yang seakan-akan dari orang tua kandung si bayi. Hal ini membuat Rosemary merasa kasihan dan memutuskan untuk merawatnya. Padahal, betapa terkejutnya Rosemary jika seandainya saja dia tahu bahwa bayi-bayi itu adalah cucunya sendiri. Kelakuan keji Joseph akhirnya mulai terungkap pada tahun 2008 karena salah satu anak Elizabeth yang tumbuh besar dalam basement mengalami sakit parah. Ia demam tinggi, badannya lemah, dan mulai kejang-kejang. Elizabeth panik dan memohon-mohon pada Joseph untuk menolong anaknya agar dibawa ke rumah sakit. Awalnya Joseph menolak karena khawatir rahasia kejinya selama puluhan tahun ini akan terbongkar. Tapi melihat kondisi putri Elizabeth yang sekarang, Joseph akhirnya setuju membawanya ke rumah sakit. Joseph segera memanggil ambulan dengan harapan nyawanya masih diselamatkan. Anak Elizabeth akhirnya selamat. Kondisinya membaik dan akhirnya siuman. Tapi satu rumah sakit dibikin heboh karena anak ini tak punya asal-usul. Polisi pun datang dan menginterogasi anak Elizabeth dan Joseph. Anak Elizabeth tak mampu berkata-kata banyak, sedangkan Joseph memberikan keterangan yang berbelit-belit. Hal ini membuat polisi curiga, terutama ketika Joseph mulai kelihatan gelisah ketika polisi mengaitkan Joseph dengan kasus Elizabeth, anaknya yang hilang puluhan tahun. Polisi meneliti kembali surat-surat Elizabeth yang lama, dan benar saja, polisi menemukan banyak sekali kejanggalan dalam surat-surat itu. Polisi segera merencanakan untuk menangkap Joseph dalam waktu secepat-cepatnya. Joseph merasa polisi akan segera menangkapnya. Dengan sedikit belas kasihan yang ada, ia membebaskan Elizabeth setelah 24 tahun dari basement. Joseph menyuruh Elizabeth untuk segera mengunjungi anaknya di rumah sakit. Setelah sekian lama tak melihat dunia luar, kini Elizabeth dapat melihat sinar matahari dan langit yang biru. Perasaannya campur aduk antara bahagia, sedih, dan trauma. Elizabeth sampai di rumah sakit. Penampilannya yang menyedihkan, menarik perhatian semua orang. Petugas rumah sakit pun curiga dan langsung melapor polisi. Tapi Elizabeth tak peduli karena Elizabeth hanya ingin menemui anaknya. Ketika bertemu, Elizabeth pun tak henti-hentinya menangis. Polisi pun akhirnya datang. Polisi segera menginterogasi Elizabeth dan Elizabeth pun akhirnya menjelaskan semuanya. Semua hal mengerikan yang ia sudah lalui selama 24 tahun ini. Malam harinya, polisi menyerbu kediaman Joseph. Tanpa ada perlawanan, Joseph menyerah kepada polisi. Melihat penangkapan ini, Rosemary dan anak yang lain sangat ketakutan. Para tetangga pun tak percaya, karena Joseph dikenal sebagai pria baik-baik dari keluarga terpandang. Tak ada yang menyangka dia tega berbuat keji kepada putri kandungnya sendiri. Polisi pun kemudian menemukan basement di mana Elizabeth disekap. Kondisinya begitu kumuh dan tak manusiawi. Polisi segera menyelamatkan dua anak Elizabeth yang masih terkunci di sana. Karena tak pernah melihat dunia luar, mereka sangatlah bingung saat pertama kali diselamatkan keluar dari basement. Melihat hal tersebut, para polisi yang menangani kasus ini masih belum percaya. Kekejian selama 24 tahun ini benar-benar kenyataan. Bukanlah hanya mimpi belaka. Lalu, bagaimana nasib Elizabeth dan anak-anaknya setelah kasusnya terungkap? Ternyata, Elizabeth dan anaknya diberi identitas baru oleh polisi untuk memulai hidup barunya. Kini dia tinggal bersama anak-anaknya di sebuah desa terpencil di Austria yang tak pernah diungkap ke publik, yang disebut sebagai Desa X. Lokasi desa itu dirahasiakan dan diawasi ketat oleh polisi. Rumah baru Elizabeth dipasangi kamera CCTV di setiap sudut dan polisi berpatroli rutin di sekitar desa untuk mencegah wartawan atau publik menemukan lokasinya. Atas permintaan Elizabeth, keluarganya sama sekali tidak pernah memberikan keterangan atau wawancara kepada media massa. Mereka menolak difoto atau diwawancara, baik di dalam rumah maupun di luar rumah mereka. Semua ini demi membuka lembaran baru
dan melupakan trauma masa lalu. Karena itu, foto terakhir Elizabeth yang beredar di publik adalah saat ia berusia 16 tahun. Meskipun harusnya sekarang ia sudah berusia lebih dari 50 tahun, tapi foto inilah yang akan abadi dalam memori masyarakat, mengingatkan kita bahwa kekejaman terberat pun bisa datang dari orang terdekat kita sendiri.